Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Presiden Indonesia yang terlupakan. Masyarakat Indonesia umumnya hanya mengenal Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Padahal dalam perjalanannya, sejarah bangsa mencatat ada dua nama lain yang pernah menjabat sebagai presiden, yaitu Syafruddin Prawiranegara dan M.R.A. Saad. Berbeda dengan presiden yang lain, tokoh satu ini tidak banyak diketahui masyarakat Indonesia. Padahal jasanya mendirikan Indonesia sebagai negara berdaulat sungguh besar. Syafruddin Prawiranegara adalah salah satu pejuang kemerdekaan yang pernah ditugaskan oleh Soekarno dan Hatta untuk membentuk pemerintahan darurat atau PDRI. Saat itu, Belanda melakukan agresi militer kedua pada tahun 1948. Tentara Belanda membombardir Yogyakarta dan juga Bukit Tinggi. Mereka menangkap Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta, ditangkap pada agresi militer 2, kemudian diasingkan Belanda ke Pulau Bangka pada tahun 1948. Hatta yang telah menduga sebelumnya jika Soekarno dan dirinya bakal ditahan Belanda, segera memberi mandat kepada pria kelahiran Serang, Banten, 28 Februari tahun 1911 itu untuk melanjutkan pemerintahan agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan. Tongkat estafet kepemimpinan kemudian diserahkan Bung Karno kepada Syafruddin lewat mandat yang tidak pernah diterimanya. Mendengar berita tersebut, Syafruddin yang sedang berada di Bukit Tinggi berinisiatif mengambil alih kepemimpinan negara. Pada tanggal 19 Desember 1948, Syafruddin bersama Gubernur Sumatera waktu itu, T.M. Hasan, memutuskan untuk membentuk pemerintahan darurat. Inisiatif ini diambil demi menyelamatkan Indonesia yang pada saat itu dalam kondisi bahaya. Atas usaha pemerintahan darurat, Belanda terpaksa berunding dengan Indonesia. 8 bulan berselang, yakni pada 13 Juli 1949, diadakan sidang antara pemerintahan darurat Republik Indonesia dengan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta, serta sejumlah menteri kedua kabinet. Perjanjian Remroyen mengakhiri upaya Belanda, dan akhirnya Soekarno dan kawan-kawan dibebaskan dan kembali ke Yogyakarta. Serah terima pengembalian mandat dari PDRI secara resmi terjadi pada tanggal 14 Juli 1949 di Jakarta. Selepas menjabat sebagai presiden sementara, ternyata roda kehidupan bisa berbalik ke hal yang tidak terduga. Hal ini dirasakan oleh Syafruddin Prawiranegara, berawal dari kekecewaan pemerintahan pusat. Pada tanggal 15 Februari 1958, di tempat yang sama saat dideklarasikan PDRI di Bukit Tinggi 1 dekade silam, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia merilis kabinet tandingan. Nama Syafruddin Prawiranegara muncul kembali, lagi-lagi sebagai Perdana Menteri alias pemimpin tertinggi. Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia yang berdiri beriringan dengan Permesta, Perjuangan Rakyat Semesta di Indonesia Timur, saat itu menuntut otonomi daerah yang lebih luas. Syafruddin yang setelah penyerahan kedaulatan sempat menjabat menjadi Menteri Keuangan, kemudian Gubernur Bank Indonesia pertama, memegang peranan sentral dalam manuver ini. Dengan kesedihan dan kesusahan yang mendalam, kita terpaksa mengibarkan bendera menentang kepala negara kita sendiri. Kita telah bicara dan bicara, sekarang tiba saatnya untuk bertindak, seru Syafruddin Prawiranegara dalam pidatonya. Selain Syafruddin Prawiranegara, tokoh lain yang pernah menduduki kursi sebagai Presiden Indonesia adalah M.R.A. Saad. Ia memimpin selama 9 bulan, yaitu dari 27 Desember tahun 1949
sampai 15 Agustus tahun 1950. Diberitakan dalam surat kabar Merdeka tanggal 30 Desember 1949, pelantikan MR Saat sebagai Akting Presiden Republik Indonesia dilakukan di Istana Kepresidenan Yogyakarta. Pada 27 Desember tahun 1949, Soekarno memimpin langsung upacara pelantikan tersebut. Selain penyerahan mandat, dalam sidang tahun 1949 itu juga BPKNIP secara resmi mengumumkan pemberhentian Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, juga penyerahan kedaulatan Republik Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat. Setelah penyerahan mandat, MR Saat membentuk pemerintahan yang berkedudukan di Yogyakarta. Dia dibantu oleh beberapa tokoh Republik dalam menjalankan tugasnya. Menurut Martias Deski Pandu, dalam Jernih Melihat Cermat Mencatat Antologi, karya jurnalistik wartawan senior Kompas selama memimpin pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta, Mr. Saat berjasa dalam menandatangani pendirian Universitas Gadjah Mada. MR Saat tidak mau dipanggil Paduka Yang Mulia, tapi kalau mau dipanggil Bung Presiden saja. Di dalam catatan Departemen Penerangan termuat Daerah Istimewa Yogyakarta, pengembalian jabatan Presiden Republik Indonesia ke tangan Soekarno terjadi pada 15 Agustus 1950. Peristiwa itu ditandai dengan pembacaan piagam pernyataan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Soekarno saat rapat gabungan DPR, Pemerintahan Republik Indonesia Serikat, dan Senat. Piagam itu diputuskan berdasar persetujuan anggota RIS, DPR, dan BPKNIP. Siang harinya, Soekarno tiba di Yogyakarta untuk menerima kembali mandat yang sebelumnya diberikan kepada MR Saat. Hari itu juga, mandat akting presiden resmi dikembalikan dari Saat ke tangan Insinyur Soekarno. Namun, MR Saat yang pernah menentang Presiden Soekarno saat menjalankan demokrasi terpimpin, secara pribadi Bung Karno tetap dihormatinya. Yang ditentangnya adalah politik Bung Karno yang seolah-olah condong ke sayap kiri Partai Komunis Indonesia atau KPI.